Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyoman Dwipa bersama dengan Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan juga Lubayan Sarti menuju Gedung Putih guna mencari Cokoda Gede Jantra. Berhasilkah mereka bertiga? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mereka sampai di sebuah ruangan yang bagus, berperabotan mewah, tapi di situ sunyi senyap, tak seorang pun yang kelihatan. Di ujung ruangan membentang sebuah tirai biru. Ketiganya melangkah tanpa suara ke dekat tirai ini dan Nyoman menyibakkan ujung tirai sedikit memandang ke ruangan di balik sana. Dilihatnya sebuah tangga batu marmer yang menuju ke sebuah pintu kayu jati yang berukir-ukir bagus sekali. Di kiri kanan pintu itu berdiri dua orang laki-laki berpakaian putih, bersenjatakan masing-masing sebilah pedang. Di samping mereka terdapat sebuah gong besar yang terbuat dari perunggu. Sebuah pemukul tergantung di samping gong. Wiro tengah memikirkan satu akal untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. Dia mempunyai pikiran bahwa gong yang terletak di samping keduanya adalah gong tanda bahaya. Namun sebelum dapat akal, Nyoman sudah menyibakkan tirai dan melangkah cepat ke hadapan kedua orang itu. Terpaksa Wiro dan Lubayan Sarti cepat-cepat mengikuti. "Hei, siapa kalian?" seru salah seorang dari penjaga itu, seraya tangan kanannya cepat bergerak ke hulu pedang. "Jangan bertindak ceroboh, Nyoman," bisik Wiro. "Biar aku yang jawab pertanyaannya." Wiro lantas maju ke hadapan kedua penjaga itu dan memberi hormat lalu berkata, "Dua orang kawanmu di luar sana telah mengizinkan kami untuk masuk ke dalam menemui Cokoda Gede Jantra." "Tak mungkin," kata penjaga yang seorang. "Semua penjaga Gedung Putih telah diberitahu untuk tidak memberi izin masuk siapapun." Lalu dia melangkah mendekati gong perunggu. "Teman-temanmu sih juga bilang begitu," kata Wiro cepat. "Tapi karena kami datang membawa gadis ini, mereka telah memberi izin." "Siapa gadis ini?" "Kekasih Cokoda Gede Jantra. Dia ada urusan penting sekali. Jika kalian tidak memberi izin menemuinya, kelak kalian berdua akan kena damprat dari Cokoda Gede Jantra loh." Kedua penjaga itu saling pandang seakan-akan meminta persetujuan masing-masing apakah memberi izin masuk terhadap ketiga orang itu. Dan ini sudah cukup bagi Wiro Sableng untuk melompat ke muka dan menotok urat besar di dada kedua penjaga tersebut, hingga mereka berubah laksana menjadi patung-patung batu yang kaku tegang di tempatnya masing-masing. Di ruangan, di balik pintu kayu jati, 20 orang tokoh-tokoh silat di Pulau Bali duduk mengelilingi sebuah meja besar. Di ujung meja berdiri seorang pemuda yang bukan lain Cokoda Gede Jantra adanya. Di hadapannya terdapat sebuah kotak kayu yang berlubang bagian atasnya. Ke dalam kotak itulah nanti akan dimasukkan kertas-kertas pemilih bertuliskan nama calon ketua Gedung Putih yang dipilih. Saat itu, Cokoda Gede Jantra baru saja hendak membuka suara ketika di ujung sana dilihatnya pintu besar terbuka dan 3 sosok tubuh masuk ke dalam. Begitu pandangan matanya membentur paras Nyoman Dwipa yang segera dikenalinya, terkejutlah dia. Kemunculan ketiga orang itu tentu saja bukan cuma mengejutkan Nyoman Dwipa, tapi semua orang yang ada di ruangan pemilihan tersebut.
Bagaimana penjaga-penjaga di luar berani-beranian mengizinkan mereka masuk? Atau mungkin ketiga orang ini telah mempreteli penjaga-penjaga Gedung Putih. Dan melihat kepada gerak-gerik ketiganya, nyatalah bahwa mereka orang-orang dari dunia persilatan. Para hadirin yang ada di sini, mohon dimaafkan kalau kedatangan kami ini mengganggu acara kalian. Hei, kunyuk-kunyuk kotor, siapa kalian yang berani mengacau masuk ke Gedung Putih? Membentak seorang kakek-kakek berjubah putih bernama Prakata Gandara. Dia adalah ketua Gedung Putih yang segera akan meletakkan jabatannya bila calon ketua baru terpilih. Wiro berpaling dan menjura pada orang tua ini seraya sembunyikan senyum seenaknya. Orang tua, kedatangan kami ke sini bukan untuk mengacau. Kami tidak ada urusan buruk dengan kau orang tua maupun dengan yang lain-lainnya. Kecuali kawanku ini mempunyai silang sengketa dendam kesumat dengan seorang pemuda bernama Cokoda Gede Jantra yang katanya berada di sini. Semua mata memandang pada Nyoman Dwipa, lalu berpaling pada Cokoda Gede Jantra yang saat itu berdiri tak bergerak di ujung meja besar, seraya matanya memandang bulat-bulat pada Nyoman Dwipa dengan penuh tanda tanya. Bukankah dulu dia telah bertempur melawan pemuda ini dan telah mengirim Nyoman Dwipa ke dasar jurang? Tapi kenapa sekarang hidup lagi dan datang bersama dua orang tak dikenal lainnya? Benar-benar dia tak mengerti dan tak bisa percaya. Sementara itu, Lubayan Sarti yang memandang berkeliling telah melihat pula Kisawir Balanipa di antara para hadirin. Sehingga begitu Wiro berhenti bicara, dia segera menyambung. Aku sendiri juga mempunyai seorang musuh besar pula di antara para hadirin. Itu manusia yang punya tampang macam ular. Merahlah paras Kisawir Balanipa mendengar ucapan itu. Dia berdiri dari kursinya dan membentak. Gadis, kau mencari mati, berani masuk ke sini bersama kawan-kawanmu. Prakata Gandara berdiri dari kursinya dan berpaling pada Nyoman Dwipa. Katakanlah, dendam kesumat apa yang kau pendam terhadap salah seorang anggota Gedung Putih. Aku tidak mendendam dia sebagai seorang anggota Gedung Putih, tapi sebagai manusia busuk yang bernama Cokoda Gede Jantra, saut Nyoman Dwipa pula. Baik, katakan urusanmu hingga kami di sini bisa memutuskan langkah selanjutnya, ujar Prakata Gandara. Dia telah menculik calon istriku, merusak kehormatannya, hingga gadis itu akhirnya mati bunuh diri secara penasaran. Jawab Nyoman Dwipa tanpa tedeng aling-aling. Betul? Tanya Prakata Gandara pada Cokoda Gede Jantra. Ketua, aku menculik anak gadis orang bukan dengan niat jahat, tapi untuk mengawininya. Dan cara itu sudah menjadi adat kebiasaan di Pulau Bali ini, saut Cokoda Gede Jantra. Lidahmu tak bertulang pemuda busuk, hingga kau bisa mencari-cari alasan. Kalau kau berniat baik terhadap gadis itu, setelah dia bunuh diri, mengapa mayatnya kau tinggalkan busuk di tepi telaga? Dan kau juga punya hutang jiwa yang belum terselesaikan terhadap diriku sendiri, semprot Nyoman Dwipa. Dan kau gadis cantik, apa urusanmu dengan Kisawir Balanipa hingga kau berani datang ke sini dan menghinanya di depan mata hidung kami? Menghina ular tua itu bukan berarti menghina anggota-anggota Gedung Putih yang benar-benar berjiwa satria dan berhati polos. Aku datang menginginkan jiwanya karena beberapa hari yang lalu dia menculik dan hendak memperkosaku. Kisawir Balanipa berbatuk-batuk beberapa kali, lalu dia berkata dengan cepat sebelum Prakata Gandara menanyainya. Tua, pertama sekali ingin ku beritahukan padamu dan pada semua yang hadir di sini bahwa gadis berbaju hitam ini bukan lain Lubayan Sarti, adik kandung perampok ganas yang bernama Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan. Puluhan manusia tak berdosa telah mati di tangan rampok perempuan ini serta kakaknya. Tak terhingga banyaknya harta kekayaan kerajaan yang dirampoknya. Kurasa sebaiknya kita cepat-cepat membekuknya dan menyerahkannya pada kerajaan. Bukan saja berarti kita membuat pahala, tapi dirinya pun bisa dipakai sebagai alat
untuk membekuk batang leher kakaknya. Soal mencari pahala untuk kerajaan itu, baik kita bicarakan setelah urusan-urusan dendam Kusumat itu selesai, Kisawar, kata Wiro Sableng mengentengahi. Kisawar Bang Nipah mengatupkan mulutnya rapat-rapat penuh geram. Dia sudah tahu kelihayan pendekar kita, karenanya dia saat itu hanya mengutuk dalam hati habis-habisan. Prakata Gandara berpaling pada Wiro Sableng dan bertanya, "Kau siapa, pemuda rambut gondrong? Apakah juga punya urusan dendam Kusumat dengan salah seorang di sini?" "Ah, aku orang buruk ini cuma jadi pengantar kedua orang ini," saut Wiro Sableng. "Kalau kau cuma kacung pengantar, kau tak layak bicara," semprot Prakata Gandara. Bagaimana selanjutnya adu mulut di Gedung Putih itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.